karena setiap hari saya akan membuat yang namanya edukasi untuk trading ya Bang ya. Bagaimana cara kita menganalisa sebelum kita open posisi gitu Bang. Saya setiap hari akan upload video gitu Bang. Oke, jadi jika video ini bermanfaat buat abang-abang, mohon dukungannya, like, share, dan subscribe ya Bang ya. Halo, selamat pagi buat abang-abang dimanapun berada. Semoga sehat-sehat dan dimudahkan setiap urusannya Bang ya. Oke, pada pagi ini saya akan trading kembali, membuat sampel bagaimana kita menentukan titik informasi dan konfirmasi sebelum kita open posisi ya Bang. Oke, kita langsung lihat marketnya. Oke, seperti biasa kita bermain di satu periode ya Bang. Kita bermain di satu periode. Oke. Nah, kita bermain satu periode, kita lihat. Jadi cara menentukannya adalah kita ambil dari sini, ini namanya informasi ya Bang. Ini informasi. Nah, ini namanya, ini kan C5. Yang di sini adalah C1 gitu. C1 itulah yang kita buat sebagai titik konfirmasi. Ini konfirmasi. Nah, gitu dia Bang. Jadi yang menjadi titik informasi, saya ulang kembali, adalah ini C5 informasi, ini C1 konfirmasinya ya Bang. Oke, kita langsung analisa di sini. Nah, kita lihat ini indikasinya kenaikan tapi tidak jauh ya Bang ya. Kenaikan tidak jauh. Kita lihat konfirmasinya dia pelemahan ya Bang, pelemahan untuk naik. Kita lihat SNR-nya yang akan dia tempuh. Nah, ini ya Bang, ini support. Itu yang akan dia tabrak. Kemungkinan dia setelah menabrak itu akan turun kembali ya Bang. Oke, sini kita coba lihat. Oke, sampai close periode kita akan coba sell di sini. Kita akan coba sell sampai close periode. Oke. Baiknya kalau dia naik kita ambil sellnya gitu Bang, biar dapat titik idealnya, titik tertingginya gitu. Oke. Oke, di sini kita tunggu sekitar 3 menit lagi. Jadi kira-kira seperti itu ya Bang ya. Jadi kalau kita dapat konfirmasinya akan adanya penurunan, kita tunggu candlenya naik dulu, baru kita sell gitu Bang, biar kita dapat titik tertingginya gitu. Nah, di sini gitu Bang. Ini yang bawah kita terlalu pagi posisinya. Gitu Bang. Tapi nggak masalah, kita tunggu. Jadi seperti itu ya Bang ya. Yang penting dia di sini adalah, dalam teknikal ini yang perlu adalah mengetahui dan memahami candlestick iya Bang. Itu yang perlu kita pahami gitu Bang. Nah, jadi buat abang-abang, sebelum bermain di teknikal seperti ini, kita harus kenal sifat dan karakter candlestick gitu Bang. Jadi saya juga di sini saranin buat abang-abang yang mungkin sedang belajar, sedang proses edukasi. Jadi belajarlah di satu teknikal gitu, jangan kesana kemari untuk belajarnya gitu, karena setiap trader itu teknikalnya, cara dia untuk bertrading itu berbeda-beda gitu Bang. Jadi pahami aja satu teknikal dulu. Nanti kalau udah paham itu, setelah Bang udah paham itu, nanti terserah Bang mau belajar teknikal yang lain atau gimana gitu. Tapi saya saranin pahami satu teknikal itu aja Bang, kalau untuk bisa lebih cepat belajarnya ya Bang.
Kalau kita lebih banyak mempelajari, pasti kita bingung gitu. Oh, di sana seperti ini, di sini seperti ini. Gimana sih gitu jadinya, Bang. Tapi kalau kita saat udah paham ya, mudah-mudahan kita bisa gitu membuat teknikal sendiri gitu, Bang. Karena kita udah paham gitu. Oke, di sini kita tunggu 1 menit lagi. Oke. Jadi seperti itu caranya ya, Bang ya. Cara kita untuk belajar itu pahami satu teknikal. Jadi misalnya Abang belajarnya di channel si A gitu kan. Ya udah pelajarin aja itu sampai kalau memang itu cocok menurut Abang gitu. Pelajarin aja sampai benar-benar paham gitu. Pakai aja teknikal itu gitu. Jangan Abang belajarnya di sini channel ini misalnya belajar lagi ke sana kan setiap trader itu kan beda-beda cara dia untuk menganalisa gitu, Bang. Takutnya Abang jadi bingung gitu. Oke, di sini kita kena 1 ya, Bang ya. Tapi semuanya masih profit. Ini masih profit. Oke, di sini akan saya jelasin. Kita kan tadi sama-sama menyimak. Di sini adalah kenaikan tapi tidak begitu jauh. Terlihat dari body candlestick yang merah ini kecil gitu kan. Nah, dikonfirmasi dengan adanya kebimbangan daripada buyer, artinya akan ada penurunan kembali gitu, Bang. Artinya dia tidak akan kuat untuk naik gitu. Nah, benar kenaikannya di sini hanya membawa informasi penurunan gitu, Bang. Nah, terbentuk di sini resisten. Nah, kalau saya menyaranin buat abang-abang jika dia abang-abang belum gimana saya bilangnya belum pasti gitu nggak melihat konfirmasi seperti ini, ya udah tunggu aja terbentuk resisten di sini. Nah, setelah terbentuk resisten itu udah otomatis akan adanya penurunan gitu, Bang. Jadi setelah terbentuk resisten berarti konfirmasinya sudah kuat gitu. Artinya ketika kita pengen open sell. Nah, konfirmasi yang paling kuat itu adalah resisten gitu, resisten. Nah, sama halnya dengan ketika kita mendapat konfirmasi kenaikan. Nah, yang konfirmasi yang paling akurat itu adalah support gitu, Bang. Tunggu aja gitu. Kalau abang-abang masih ragu dengan adanya konfirmasi di sini ya, Bang, konfirmasi C1 sebelum terbentuk resisten. Misalnya abang-abang masih ragu, ya udah tunggu aja resistennya gitu. Oke, di sini kita lihat ini adalah penurunan tapi tidak begitu jauh. Ini adalah kenaikan tapi tidak begitu jauh ya, Bang ya. Artinya akan ada kembali penurunan gitu. Oke, kita lihat titiknya ini ya, Bang ya. Nah, maka dia akan kembali turun lagi gitu, Bang. Karena dia udah menabrak area support gitu dia, Bang. Oke, aduh, udah turun duluan ya, Bang ya. Saya mau sell di sini. Udah turun duluan, nggak masalah. Oke, kita tunggu. Ketika dia nanti turun lagi, candlesticknya turun, kita ambil buy-nya sampai close periode ya, Bang. Kita ambil buy-nya sampai close periode. Oke, apakah dia masih kuat lagi? Ini informasinya ke bawah ya, Bang. Oke. Kita tunggu. Dia nggak kuat naik ini. Oke, di sini kita loss 60.000. Oke. Kita tunggu ya, Bang. Kita tunggu. Kita tunggu dia turun, nanti kita akan buy, Bang. Buy sampai close periode. Kita tunggu dia turun. Kita akan buy dia sampai close periode. Oke, ayo turun lagi. Nggak turun lagi ya, Bang ya.
Oke, cuman 2 dapatnya ya bang. Cuman hanya 2 kali OP yang sempat. Oke, nggak masalah. Nanti akan saya jelasin kenapa saya pilih open buy gitu. Oke. Oke, jadi bertrading ini simpel ya bang ya. Yang penting kita paham candlestick gitu. Kalau kita paham ya mudah-mudahan kita tahu dia kemana gitu bang. Kita tahu dia nanti dia di sini bakal naik gitu. Nanti dia di akhir periodenya bakal naik gitu bang. Yang penting kita kenal yang namanya candlestick ini gitu bang. Kalau kita udah kenal ya mudah-mudahan kita bakalan bisa profit gitu. Sekalipun kita loss, kita akan bisa tetap mengambil loss kita gitu, mengambil duit kita kembali gitu bang, karena kita tahu titik celahnya di mana gitu. Oke, di sini kita profit. Nah, saya akan jelasin di sini. Sayang ya bang, dapatnya cuma 2. Saya pikir tadi masih akan turun, tapi nggak masalah, nanti akan kita gas lagi. Oke. Saya pilih buy di situ. Di sini saya kan loss kita bang, loss. Kenapa? Karena saya lihat ini. Sorry, dari awal aja saya ulangi. Nah, di sini dia informasinya ke bawah tapi tidak kuat terlihat dari bodinya ya bang ya. Nah, dikonfirmasi dengan adanya kenaikan tapi tidak begitu jauh juga bang, karena sumbu di sini sama di sini sama, hampir sama ya bang. Nah, penurunan dari sini hasilnya cuman sekecil ini gitu bang. Nah, ini kan ke bawah juga. Nah, setelah ini muncul malah dikonfirmasi dengan adanya kenaikan di sini bang, terbentuk support. Itu makanya saya ambil di sini buy gitu sampai close periode gitu, karena di sini gerakan dari candlestick itu lebih kuat ke atas gitu bang. Nah, terbentuk di sini support, ya udah saya ambil buy sampai close periode gitu, berarti dia masih kuat ke atas gitu dia bang. Cukup simpel. Yang penting kita kenal candlestick gitu bang. Ini kan penurunan tapi dia malah dikonfirmasi dengan adanya support di sini, ini membawa kenaikan gitu bang. Makanya di sini sampai close periode dia mengalami kenaikan gitu bang. Saya rasa cukup simpel ya bang ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini titik supportnya. Ini titik resistennya. Oke, kemungkinan dia akan ngejar ya bang. Kemungkinan dia akan ngejar ke resisten ya bang. Ini resisten. Oke. Jadi setiap kita bertrading juga bang, jangan pernah mengabaikan yang namanya SNR gitu bang. Nah, di sini kita simak, ini adalah pelemahan naik, ini adalah kejenuhannya, ini penurunan ya bang ya. Nah, artinya dia akan terjadi penurunan gitu bang. Kita ambil di sini sell-nya gitu. Kita ambil sell-nya gitu bang. Kebetulan dia pun udah di arah resisten ini bang, daerah resisten gitu. Oke, kita tunggu apakah dia masih kuat naik. Kita ambil di sini. Oke, masih kuat ya bang ya. Dia ngejar resisten di sini. Nah, dia ngejar resisten yang ini. Oke, nggak masalah. Penting kita santai bertradingnya, santai analisanya gitu bang. Kalau loss kayak mana bang? Ya santai aja kalau loss. Itu kan hal biasa gitu. Yang penting kita bisa ngambil kembali uang kita gitu bang. Kita tahu celahnya itu di mana gitu. Itu aja yang penting bang. Kalau soal loss itu ya biasa aja gitu. Namanya kita bertrading. Namanya kita berdagang gitu kan. Itu udah pasti ada gitu, tapi kita harus bisa ngambilnya kembali. Itu yang paling penting bang. Ketika kita misalnya loss kayak seperti saya tadi di sini, nah, saya kan bisa ngambil kembali gitu. Sama ketika ini juga loss, nggak masalah gitu, nanti kita ambil kembali gitu bang. Jadi jangan takut, jangan langsung gemetar gitu kan. Jangan goyang gitu bang. Yang penting sabar aja.
Oke, dia malah kuat naik ya. Dia sudah menembus area ini ya bang. Dia sudah menembus area resisten di sini. Oke, kemungkinan besar kita loss di sini ya, untuk loss kan. Oke. Kejauhan ya bang ya, kecepatan tadi kita OP-nya. Entah masih dapat ini atau enggak. Oke, kita tunggu. Semoga dia masih kuat turun. Kecepatan OP-nya ya bang ya. Nah, jadi ini sebagai pembelajaran juga ya bang ya, biar kita lebih sabar untuk OP-nya gitu. Ketika kita lebih sabar, kita pasti dapat titik tertingginya gitu bang. Nah, karena di akhir periodenya dia pasti ditutup dengan candle berwarna merah gitu bang. Karena kita udah tahu di akhir periode dia bakal ditutup candle berwarna merah gitu. Oke, apakah ini dapat? 4, 3, 2, 1. Oke, masih dapat ya bang ya. Oke, di sini kita profit. Tapi tadi kita di sini loss ya bang. Yang ini ya. Sini kita loss, nggak masalah. Yang penting kita secara arah harga kita udah tahu ya bang. Secara arah harga kita udah tahu bahwa dia akan melakukan adanya penurunan di candlestick ini ya bang ya. Nah, saya ulangi untuk analisanya, saya bantu di sini untuk membaca candlesticknya. Ini adalah pelemahan dari buyer gitu bang. Nah, dikonfirmasi di sini kejenuhannya karena di situ sama panjang antara sumbu atas dan bawah ya bang ya. Di sini dikonfirmasi akan adanya penurunan gitu bang. Ini kan arahnya ke bawah nih. Ini arahnya pelemahan dari buyer kembali gitu bang. Nah, makanya dia ditutup di C5 itu penurunan karena dia indikasi informasi dari sini konfirmasinya ini adalah penurunan gitu bang. Jadi kita udah tahu bahwa dia di C5 nya akan ditutup dengan candle berwarna merah gitu dia bang. Hanya saja kita tadi terlalu cepat OP-nya ya bang ya, makanya di sini tidak dapat dia. Oke, saya kira cukup mudah ya bang ya, cukup mudah. Sini kita coba lagi, ini adalah penurunan, tapi tidak begitu jauh ya bang ya. Nah, jadi candle seperti ini bang, jika dia terjadi di ujung tren di resisten, ini adalah penurunan ya bang ya. Jika itu terjadi di resisten gitu bang. Oke, artinya ini penurunan pun tidak akan jauh gitu bang, bakalan ada yang namanya kenaikan kembali gitu. Kita lihat senarionya di sini. Oke, nah dia tidak sanggup menembus yang namanya area resist di sini ya bang ya. Nah, oke. Oke, ketika dia turun lagi, kita akan ambil buy-nya sampai close period ya bang. Kita akan ambil buy-nya. Oh, dekat segini aja. Nah, di sini kita ambil buy-nya. Oke. Oke, kita tambahin aja lah sampai close period. Oke, ketika dia turun lagi kita tambahin. Udah. Nanti saya akan jelasin kenapa saya open buy di situ ya bang ya. Yo, dia malah jauh turun nih. Nggak masalah, kita akan tambahin di sini. Karena kita tahu dia pun turun nggak akan jauh gitu bang. Nah, dari mana taunya bang? Kita lihat konfirmasi ini. Konfirmasi ini menyatakan memang turun dia. Tapi melihat situasi dari sumbunya itu hanya kecil kemungkinannya dia turun bang. Jadi paling nggak jauh lah gitu. Makanya kita open buy di sampai close periodenya gitu. Namun di sini kita akan lihat hasilnya gitu bang. Oke, apakah analisa kita malah salah gitu ya bang ya, malah disliding gitu ya bang. Kita tunggu di sini sekitar 2 menit lagi. Oke, jadi bertrading itu gini-gini aja gitu bang, simple dan tidak gimana ya, tidak mudah dan tidak susah juga, saya bilang gampang-gampang susah gitu. Oke, yang penting kita sabar gitu bang, sabar, santai, menganalisa pelan-pelan. Oke, mudah-mudahan dia masih naik ya bang ya, mudah-mudahan dia kuat naik di situ. Oke, naik lagi ayo.
Oke, naik. Ayo naik. Dia pun tidak kuat naik ya. Tidak terlalu kuat naik. Open posisi kita di sini kepagian ya bang ya. Kita tunggu apakah dia masih kuat. Satu candle lagi. Jadi di sini juga saya saranin buat abang-abang ketika juga udah dapat informasi seperti ini dan konfirmasi seperti ini, lebih sabar nunggu candlesticknya gitu. Artinya candlesticknya ini kan kita mau ambil buy, sabar aja nunggu dia turun. Nah udah mentok ini kan udah mentok tenaga terakhir dari si seller, ya udah tinggal buy di sini gitu bang, biar posisi kita open posisi kita ideal pas dapat di titik terendahnya gitu bang. Nah seperti ini kan ini kita jadi rugi gitu. Nah ayo nah nggak sanggup dia kan, tapi secara apanya kita masih profit ya bang ya, kita masih profit. Nah ini kan masih kuning dia bang. Oke, di sini kan saya jelasin kenapa saya open buy di situ ya. Nah jadi di sini bang, sama-sama kita simak, ini adalah penurunan, ini kan resisten. Nah di sini penurunan kembali tapi tidak begitu kuat, terlihat dari sumbunya ya bang ya. Nah di sini ini adalah penurunan tapi lemah ya bang, artinya ini akan ada pemantulan kembali gitu. Nah makanya saya langsung di sini open buy, tapi kepagian ya bang, ternyata dia habisin tenaganya dulu, kesini habisin napasnya dulu, baru lebih idealnya kita langsung open buy setelah dia habisin napas dulu gitu bang. Oke, saya rasa cukup simpel ya bang ya. Oke, di sini kita simak, ini adalah penurunan tapi lemah ya bang ya, artinya turun pun dia nggak bakalan jauh gitu bang, terlihat dari sumbunya dan bodinya ya bang. Jadi candlestick itu dia kita ukur kekuatannya dari body ini bang, dari body ini. Nah dari sini sumbu gitu bang, apakah dia kuat mengarah ke atas atau ke bawah gitu, terlihat dari sumbunya ya bang, panjang atau pendeknya gitu bang. Oke, ini adalah kenaikan ya bang, ini adalah kenaikan, ini adalah penurunan. Nah di sini langsung terbentuk area support gitu bang, artinya langsung dikonfirmasi adanya support di situ ya bang ya. Oke, namun di sini kita lihat apakah dia ini candlestick ini apakah mendukung adanya kenaikan gitu bang. Kalau dia tidak mendukung, kita akan open sell gitu bang. Oke, malah penurunan ya bang ya. Situ malah terjadi penurunan. Artinya doji itu membawa informasi ke bawah ya bang. Artinya doji itu membawa informasi ke bawah. Nah, makanya saya open sell di sini bang. Tapi dia ke bawah pun nggak begitu kuat ya bang ya. Nggak begitu kuat. Kita tunggu di sini. Nanti ketika dia naik kembali, kita akan ambil sellnya sampai close periode ya bang. Sampai close periodenya gini. Oke. Kemungkinan besar ini harga hanya satu periode, ini harga di sini-sini aja gitu bang. Dia nggak kuat, terlihat dari gerakannya ya bang ya. Terlihat dari gerakan candlestick ini tidak kuat naik dan tidak kuat turun gitu bang. Oke, di sini kita tunggu. Oke, penurunan yang dihasilkan dari doji ini hanya sekecil ini ya bang ya, hanya sekecil itu, makanya nanti kemungkinan besar dalam satu periode ini harga hanya di sini-sini aja gitu bang. Oke, dia naik ya bang ya. Kita terlalu lama tadi ngambilnya di sini ya, harusnya di candlestick yang satu ini ya, yang merah ini. Tapi tidak masalah, kita akan ambil kembali. Oke, kita tunggu. Ini harga akan di sini-sini aja nih. Ini harga akan di sini-sini aja gitu. Oke, dia menembus ya bang ya.
dia menembus area ini. Oke, sini kita buy dia. Oke. Oke, di situ kita buy. Kita lihat hasilnya. Apakah dia masih kuat untuk naik ya, Bang? Kita lihat di sini. Oke. Ayo naik. Kita tunggu. Harusnya dia candle berwarna hijau ya, Bang ya. Harusnya dia ditutup candle berwarna hijau. Oke, di sini kita profit ya, Bang. Di sini kita profit. Nah, di sini saya akan jelasin kenapa saya open buy dan open di sini tadi open sell ya, Bang ya. Di sini tadi open sell, di sini open buy. Nah, saya melihat ini tadi ini kan penurunan. Nah, ini kenaikan. Nah, saya lihat konfirmasinya ini adalah ke bawah dojinya, itulah makanya muncul di sini candle berwarna merah. Nah, ternyata hasilnya ini hasil dari candle doji ini. Nah, penurunannya cuman hanya sekecil ini dan membawa informasi ke atas gitu, Bang. Itulah makanya di sini jadi loss gitu, Bang. Nah, kalau terjadi seperti ini harusnya kita ambil 1 menitnya ya, Bang, di sini gitu, Bang. Nah, di situ kesalahan kita gitu. Nah, di sini saya kenapa open buy? Karena melihat konfirmasi awal adalah kenaikan gitu, Bang, dan melihat ini kekuatan candle ini masih kuat untuk naik 1 candle minimal ya, Bang ya. Nah, itu makanya saya open buy di sini, Bang. Nah, ini kan close periodenya gitu, Bang. Saya rasa cukup mudah ya, Bang ya. Nah, di sini saya akan sekali lagi open posisi. Saya akan open posisi sekali lagi. Kita lihat ini adalah penurunan. Ini adalah penurunannya udah titik jenuh ya, Bang ya. Udah titik jenuh. Kita lihat SNR-nya. Nah, di sini baru terjadi yang namanya support. SNR ini sudah ditembus. Oke, di sini kita sampai close periode. Sampai close periode kita akan open buy gitu, Bang. Nah, kita akan open buy sampai close periode. Nah, kita tunggu dia turun. Kalau kita sabar, kita tunggu sampai di area ini, sampai mentok habis tenaga daripada si sellernya gitu, Bang. Kalau kita lebih sabar lagi gitu. Nah, di sini kita habisin dia, Bang. Di sini kita habisin dia. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, Bang ya. Seperti itu cara kita untuk membaca candlestick ya, Bang ya. Ini resisten, tapi ini udah kejenuhan saya. Menurut saya ini kejenuhan dari seller gitu, Bang. Oke, kita tunggu di sini. Saya akan tambahin apabila yang di atas tidak dapat ya, Bang. Saya akan tambahin di sini. Oke, dia longsor ya, Bang ya. Dia jatuh ke bawah. Kita lihat di sini. Oke, tidak masalah. Kita tunggu. Kita gantikan di sini ya, Bang. Kita gantikan yang di atas. Oke, kita gantikan di sini. Apabila yang di atas tidak dapat ya, Bang. Apabila yang di atas tidak dapat. Kita tunggu sekitar 1 menit lagi, 2 menit lagi ya, Bang. Nah, dia terlalu jauh ya, Bang ya. Nah, di sini kita terlalu cepat, makanya saya bilang tadi kalau idealnya setelah kita tahu bakal ada kenaikan dari konfirmasi ini,
idealnya kita tunggu dia menghabiskan napasnya dulu bang, karena dia akan ngabisin napas dulu, itu udah pasti ya bang ya, itu udah pasti dia bakal ngabisin napas dulu baru terbentuk yang namanya kenaikan kembali gitu bang. Nah itu udah pasti dia bang. Kebiasaan market memang seperti itu bang. Ketika di sini terjadi resisten, ini adalah penurunan dan ini adalah pelemahan daripada seller, tapi dia masih punya tenaga ya bang, karena di sini ada resisten, baru terbentuk resisten. Nah itu makanya dia harus ngabisin tenaga dulu bang. Nah ngabisin napas dulu baru dia akan melakukan yang namanya kenaikan kembali gitu bang. Yang penting kita sabar menunggu momennya gitu. Nah di sini kita kan tadi terlalu dini gitu bang, tapi tidak masalah, saya sudah gantikan di sini saya sudah kompensasi di bawah. Ketika yang ini pun tidak dapat, masih profit ya bang ya. Nah oke, kita tunggu dia. Oke, 3 2 1. Oke, masih dapat ya bang, masih profit. Oke, tidak masalah. Sini kita masih profit 2 juta. Oke, di sini saya akan jelasin kenapa saya open buy di situ bang. Nah di sini kita sama-sama menyimak, ini adalah penurunan dari di C5-nya. Ini adalah kejenuhan. Kenapa saya bilang kejenuhan? Karena perhatikan ini, sumbu di atas sama sumbu di bawah itu sama panjang gitu bang. Namun kenapa dia kok turun lagi bang? Nah jangan lupa ini adalah baru terbentuk yang namanya resisten gitu bang. Itulah makanya dia harus ngabisin napas dulu ke bawah, baru di sini dia akan naik kembali. Setelah ini kan udah ke penghabisan ini bang. Di sini ini adalah candle napas terakhirnya gitu. Makanya di sini terjadi kenaikan. Nah gitu dia bang. Yang di sini kita tadi terlalu dini gitu bang, open posisinya. Makanya saya langsung kompen di bawah ini gitu bang, karena saya tahu bahwa dia kan melakukan kenaikan gitu bang, karena ini adalah napas terakhirnya. Makanya saya bilang tadi idealnya tunggu aja dia habisin napas dulu, karena kita akan tahu dari mana kita tahu bang dia udah habis napas atau enggak. Terlihat dari candlesticknya ya bang ya. Kalau dia candlestick seperti ini terbentuk di area support, itu adalah napas terakhir daripada seller gitu bang. Nah itu adalah napas terakhir daripada seller. Namun ketika dia terbentuk di area resisten di sini misalnya, ini misalnya candle botak, itu adalah kekuatan ke bawah gitu bang. Nah jadi dia tergantung dari posisi letak gitu bang. Nah mungkin penjelasan saya cukup simpel. Jika ada abang-abang yang kurang memahami atau ada yang mau ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar ya bang ya. Oke, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Saya akan lanjutin di esok hari, karena setiap hari saya akan membuat yang namanya edukasi untuk trading ya bang ya. Bagaimana cara kita menganalisa sebelum kita open posisi gitu bang. Saya setiap hari akan upload video gitu bang. Oke, jadi jika video ini bermanfaat buat abang-abang, mohon dukungannya, like, share, dan subscribe ya bang ya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, mohon koreksinya buat abang-abang semua. Dan saya di sini pamit undur diri. Terima kasih.